warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jahrawati SPD, mengajar guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Alas Barat sejak tahun 2019. SMP Negeri 3 Alas Barat ini terletak di bagian ujung barat Kabupaten Sumbawa yang beralamatkan Dusun Semangat Baru, Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat. SMP Negeri 3 Alas Barat ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dengan Sumbawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pesawat sederhana, yaitu tentang materi tuas. Ingat, IPA itu mudah dan menyenangkan. Cek dulu ya, kalian pernah membuka tutup botol seperti ini? Apakah kalian membuka dengan gigi kalian? Kalau kalian membuka dengan gigi kalian, otomatis gigi kalian akan rontok. Lalu, bagaimana kita membukanya? Cara dibuka dengan pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol ini adalah salah satu contoh dari pesawat sederhana jenis tuas. Adapun tujuan pembelajaran adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem basic learning serta metode percobaan dan diskusi dengan menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, serta selalu mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik dapat mendeskripsikan tentang prinsip kerja pada pesawat sederhana, salah satunya materi tuas. Materi yang kita bahas hari ini yaitu tentang tuas atau pengungkit. Tuas adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Biasa kita lihat ada di jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini merupakan salah satu contoh prinsip kerja tuas. Persamaan yang berhubungan dengan prinsip kerja tuas. Perhatikan gambar berikut. Di sini diletakkan adalah beban. Sini adalah titik tumpu. Di sini adalah dinamakan titik kuasa. Dari titik kuasa ke titik tumpu itu dinamakan lengan kuasa. Dari titik tumpu ke titik beban dinamakan lengan beban. Berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Adapun keuntungan mekanisnya, semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis. Semakin mudah pekerjaan dilakukan. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Salah satu contohnya adalah gunting. Yang kedua,
jenis tuas kedua, yaitu beban di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Contohnya adalah pembuka tutup botol. Jenis tuas ketiga adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dengan titik beban. Contohnya adalah skop. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan pesawat sederhana jenis tuas. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Contoh soalnya, sebuah pengungkit dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 2000 Newton. Jika panjang lengan kuasa 2,5 meter, hitunglah A. Gaya kuasa, B. Keuntungan mekanis tuas. Penyelesaiannya, yang A yang ditanyakan adalah gaya kuasa. Pertama, yang kita ketahui di situ adalah beban. Bebannya sebesar 2000 Newton. Selanjutnya, dari titik kuasa ke titik tumpu dinamakan lengan kuasa, panjangnya adalah 2,5 meter. Selanjutnya, panjang pengungkitnya dari lengan kuasa ke titik beban itu panjangnya 3 meter. Jadi, cara menentukannya adalah untuk menentukan lengan beban sama dengan panjang pengungkit dikurang panjang lengan kuasa. Jadi, LB sama dengan 3 dikurang 2,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah gaya kuasa. Jadi, penyelesaiannya W kali LB sama dengan F kali LK. 2000 dikali 0,5 sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Jadi, 1000 sama dengan kuasa dikali 2,5. Jadi, besar gaya kuasa sama dengan 1000 dibagi 2,5. Jadi, besar gaya kuasanya adalah 400 Newton. Yang B, keuntungan mekanis tuas. Keuntungan mekanis tuas yaitu Km sama dengan W per F sama dengan 2000 dibagi 400. Sama-sama dicoret nolnya dua-duanya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi besar gaya kuasanya adalah 400 Newton dan besar keuntungan mekanisnya adalah 5. Kita lanjutkan dengan latihan soal berikutnya. Perhatikan dua gambar pengungkit di bawah ini. Gambar A dan gambar B. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan sedikit energi jika digunakan? Kita lihat di sini bagaimana perbandingannya antara di titik tumpunya mana yang seimbang, mana yang lebih mudah terangkat. Itu berkaitan dengan soal latihan yang pertama. Selanjutnya, soal latihan yang kedua, perhatikan gambar jungkat-jungkit berikut. Di sini kita disuruh untuk menentukan keseimbangan. Agar jungkat-jungkitnya menjadi seimbang, bagaimana apa yang harus kita lakukan berdasarkan gambar tersebut. Selamat bekerja, mudah-mudahan lebih bagus, lebih mudah dipelajari. Terima kasih.